Ada sebuah wilayah di peta dunia yang seolah-olah ditandai dengan tinta darah dan air mata. Sebuah hamparan biru yang terlihat tenang namun menyimpan nafsu makan yang tak pernah terpuaskan. Ribuan nyawa menguap begitu saja, mesin-mesin raksasa hancur jadi rongsokan bisu, dan kompas hanya bisa berputar gila tanpa arah. Kalian mungkin mengenalnya sebagai surga tropis, tapi bagi mereka yang tak pernah kembali, tempat ini adalah lubang hitam di atas samudera. Bayangkan kalian sedang berada di tengah laut lepas. Sejauh mata memandang, hanya ada garis horizon yang mempertemukan biru langit dan pekatnya air Atlantik. Angin berhembus sejuk, ombak berayun pelan, seolah dunia sedang baik-baik saja. Tapi, ada satu perasaan yang gak bisa kalian usir. Perasaan kalau kalian sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih tua, dan jauh lebih mematikan daripada badai manapun. Kita sedang bicara tentang sebuah area seluas jutaan kilometer persegi yang membentang antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Ya, segitiga Bermuda. Nama itu sendiri sudah cukup untuk membuat bulu kuduk pilot paling berpengalaman sekalipun berdiri. Selama berabad-abad, wilayah ini menjadi rumah bagi legenda yang gak masuk akal, teori konspirasi yang gila, hingga laporan-laporan resmi militer yang sampai sekarang masih diberi label, tidak dapat dijelaskan. Sejarahnya bukan cuma soal kapal yang tenggelam karena badai, karena kalau cuma badai, kita nggak bakal bahas ini selama puluhan tahun. Ini soal kapal yang ditemukan terapung utuh tanpa satupun kru di dalamnya. Ini soal pesawat yang menghilang dari radar dalam hitungan detik saat cuaca sedang cerah-cerahnya. Kenapa tempat ini seolah punya hukum fisikanya sendiri? Kenapa teknologi secanggih apapun seolah jadi sampah saat memasuki koordinat tertentu di sana? Kita sering merasa sudah menaklukkan bumi dengan satelit dan GPS, tapi segitiga Bermuda ada di sana untuk menertawakan kesombongan manusia. Sebelum kita masuk lebih dalam ke labirin misteri ini, coba kalian tarik napas panjang. Karena cerita yang akan gue bawa ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah rekaman ketakutan nyata dari mereka yang sempat mengirimkan pesan terakhir sebelum akhirnya hening. Mari kita putar waktu kembali ke masa di mana navigasi masih bergantung pada bintang dan keberanian. Christopher Columbus, sang penjelajah yang diagung-agungkan itu, mungkin adalah orang pertama yang mencatat bahwa ada yang salah dengan wilayah ini. Dalam catatan log perjalanannya tahun 1492, dia menulis tentang bola api besar yang jatuh ke laut dan cahaya aneh yang menari-nari di cakrawala. Bayangkan posisi Columbus saat itu, di tengah laut yang belum terpetakan, ribuan mil dari rumah, dan tiba-tiba kompasnya mulai bertingkah aneh. Jarum magnetnya nggak lagi menunjuk ke utara yang seharusnya. Dia mencoba tenang di depan krunya, tapi dalam hati, dia tahu kalau mereka baru saja masuk ke wilayah yang tidak mengizinkan manusia lewat dengan mudah. Lalu, kita lompat ke era yang lebih modern, di mana mesin mulai menggantikan layar. Salah satu misteri terbesar yang mengawali ketakutan massal terhadap segitiga Bermuda adalah hilangnya USS Cyclops pada Maret 1918. Ini bukan kapal kecil, kawan. Ini adalah kapal pengangkut batu bara raksasa milik Angkatan Laut Amerika Serikat dengan lebih dari 300 kru di dalamnya. Kapal itu sedang dalam perjalanan dari Brasil menuju Baltimore. Cuacanya bagus. Mesinnya kuat. Tapi, tanpa ada sinyal SOS, tanpa ada pesan radio darurat, kapal sepanjang 165 meter itu lenyap di telan bumi. Atau lebih tepatnya, di telan air. Angkatan Laut melakukan pencarian besar-besaran. Mereka menyisir setiap inci rute yang seharusnya dilewati Cyclops. Hasilnya? Nihil. Tidak ada tumpahan minyak, tidak ada serpihan kayu, tidak ada sekoci yang mengapung, bahkan tidak ada satupun pelampung yang ditemukan. Bagaimana bisa sebuah benda sebesar itu hilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Kejadian ini melahirkan sebuah kalimat yang menghantui sejarah maritim. Hanya Tuhan dan laut yang tahu apa yang terjadi pada kapal itu. Tapi, puncak dari segala keanehan ini, peristiwa yang benar-benar memicu istilah segitiga setan, terjadi pada sore hari tanggal 5 Desember 1945. 5 pesawat pembom torpedo Avenger milik Angkatan Laut AS berangkat dari pangkalan udara Fort Lauderdale, Florida. Misi mereka sederhana, latihan navigasi rutin. Mereka menyebutnya Flight 19. Kelima pesawat ini diterbangkan oleh pilot-pilot terlatih,
dipimpin oleh Letnan Charles Taylor yang sudah punya jam terbang ribuan jam. Sekitar 90 menit setelah lepas landas, menara pengawas menerima pesan yang sangat tidak biasa dari Taylor. Suaranya nggak terdengar panik, tapi penuh dengan kebingungan yang mendalam. Dia bilang, semuanya terlihat aneh, bahkan samudera pun tidak terlihat seperti biasanya. Dia melaporkan bahwa kedua kompasnya rusak. Dia tidak tahu di mana posisi utara, selatan, atau timur. Bagi seorang pilot militer, kehilangan arah di atas laut adalah vonis mati, tapi Taylor terdengar seperti orang yang sedang melihat dunia yang berbeda. Petugas di menara pengawas mencoba menenangkan, menyuruhnya terbang ke arah barat menuju daratan. Tapi Taylor menjawab dengan kalimat yang bikin merinding. Kami tidak tahu kemana arah barat. Semuanya salah. Airnya terlihat putih. Setelah itu, komunikasi mulai terputus-putus. Suara mereka menjauh, tertelan statis yang tajam. Dan yang lebih gila lagi, sebuah pesawat penyelamat bermesin ganda, PBM Mariner, dikirim untuk mencari Flight 19. Pesawat penyelamat itu berangkat dengan kru lengkap dan peralatan canggih. Dan tebak apa? Pesawat penyelamat itu juga menghilang. Dalam satu malam, 6 pesawat dan 27 orang lenyap begitu saja. Sejak saat itu, segitiga Bermuda bukan lagi sekadar anomali geografis, ia menjadi sebuah fenomena budaya yang mencekam. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di bawah sana? Apakah ini lubang cacing menuju dimensi lain? Ataukah ada sisa-sisa teknologi Atlantis yang tenggelam dan masih memancarkan energi penghancur? Mari kita bedah satu persatu keanehan yang sering dilaporkan. Banyak pilot dan Neither nakoda of these yang two selamat events menceritakan occurred tentang anywhere near kabut the elektronik. Bermuda Triangle, but in the middle Mereka of the North mendeskripsikan Atlantic, sebuah awan a berbentuk fact aneh, that many seem terkadang to seperti conveniently terowongan, yang disregard. tiba-tiba However, muncul the di depan strange mereka. light was indeed sighted Begitu within the mereka cars. masuk ke dalam After kabut observing the itu, light, a semua crewman instrumen first caught elektronik sight of mati the total. American continent, supporting Jam digital Columbus's melompat suspicion maju that the beberapa light jam, emanated from a nearby radio hanya mengeluarkan landmass, suara perhaps dindingan a yang torch memekakan or telinga. bonfire Dan by yang the paling indigenous mengerikan, population. mereka merasa waktu seolah As berhenti should atau be melambat. evident by Ada now, satu this is cerita all dari seorang very pilot bernama mysterious, Bruce as Gernon. long as you refrain Tahun from looking beneath the 1970, surface. dia terbang dari Bahama menuju Florida. Dia melihat sebuah awan kecil yang terus membesar dan membentuk terowongan spiral. Karena nggak punya pilihan, dia terbang menembusnya. Dia merasa seolah berat tubuhnya hilang, dan dalam waktu yang jauh lebih singkat dari yang seharusnya. Secara logika fisik itu mustahil, dia sudah berada di wilayah Miami. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 75 menit selesai dalam waktu kurang dari 45 menit. Pesawatnya seolah-olah melompati ruang dan waktu. Apakah segitiga Bermuda adalah pintu gerbang yang tidak sengaja terbuka? Namun, bagi mereka yang skeptis, ada penjelasan yang lebih membumi, tapi tetap mengerikan. Ilmuwan menemukan adanya kantong gas metana raksasa di bawah dasar laut Bermuda. Bayangkan sebuah gelembung gas raksasa yang meletus dan naik ke permukaan. Saat gelembung itu pecah, kepadatan air berkurang drastis. Kapal yang berada di atasnya tidak akan punya daya apung lagi. Dalam hitungan detik, kapal itu akan jatuh ke dasar laut seperti batu yang dijatuhkan ke dalam sumur, tanpa sempat mengirim sinyal darurat. Lalu bagaimana dengan pesawat? Gas metana yang naik ke atmosfer bisa menyebabkan mesin pesawat mati mendadak atau menciptakan turbulensi yang sangat ekstrim sehingga pesawat hancur di udara. Kedengarannya masuk akal, kan? Tapi gas metana tidak menjelaskan kenapa kompas berputar gila. Gas metana tidak menjelaskan kenapa radar kehilangan kontak sebelum pesawat bahkan mencapai area gelembung itu. Belum lagi soal gelombang monster atau rogue waves. Di titik di mana arus Gulf Stream bertemu dengan badai Atlantik, bisa tercipta gelombang setinggi 30 meter secara tiba-tiba. Itu setara dengan gedung 10 lantai yang terbuat dari air murni, menghantam kapal dengan kekuatan ribuan ton. Tapi sekali lagi, ombak raksasa akan meninggalkan puing. Segitiga Bermuda seringkali tidak menyisakan apa-apa. Ia bersih. Seolah-olah sesuatu telah menghapus keberadaan benda baya itu dari realitas kita. Ketegangan semakin memuncak ketika militer mulai menutup-nutupi beberapa kejadian. Ada desas-desus tentang pangkalan bawah laut,
tentang pengujian senjata elektromagnetik rahasia yang mengacaukan medan magnet bumi di sana. Setiap kali ada kapal hilang, Information-deprived cases pemerintah like selalu these, mengeluarkan pernyataan natural standar, explanations human do error, exist. atau For cuaca example, buruk. the accident report of the Star Tapi Tiger benarkah revealed that the ratusan plane had been profesional poorly bisa melakukan kesalahan maintained yang sama and di tempat known yang sama selama defects ratusan remained tahun? unrectified. Gue sering Subsequent mikir, investigations apakah also found mungkin that this kita yang salah particular melihatnya? type of airplane had a Kita menganggap heater in the segitiga cabin Bermuda that was sebagai prone tempat to yang berbahaya. malfunction, and due to Tapi poor bagaimana kalau design, tempat there itu was a chance sebenarnya of adalah combustion sebuah and organ tubuh explosion. bumi yang sedang 2 bekerja? pilots experienced with this type of Sesuatu yang kita aircraft belum pahami believed this fungsinya. was a real Seperti sebuah possibility, sistem and one of them pembersihan atau stated, titik pertemuan "My theory energi is yang that sangat hydraulic masif sehingga vapor escaped keberadaan from a kita yang leak rapuh which ini got hancur onto a begitu hot saja heater saat and bersentuhan caused an dengannya." explosion." Momen paling shocking bukan terjadi di masa lalu yang jauh, tapi pada kesadaran bahwa misteri ini masih berlanjut sampai sekarang. Di era satelit yang bisa melihat plat nomor mobil dari luar angkasa, segitiga Bermuda masih sanggup menyembunyikan rahasianya. Pada tahun 2015, kapal kargo El Faro hilang di sana. Meskipun akhirnya puingnya ditemukan di kedalaman ribuan meter, proses hilangnya kapal itu sangat mendadak dan brutal, mengingatkan kita bahwa laut tidak pernah benar-benar bisa kita jinakkan. Tapi yang lebih gila adalah laporan-laporan dari para penyelam yang mencoba mengeksplorasi dasar laut di sana. Beberapa penyelam melaporkan melihat struktur piramida kristal yang terkubur di bawah pasir laut. Piramida yang besarnya 3 kali lipat dari piramida Giza di Mesir. Mereka mengklaim bahwa piramida ini memancarkan energi yang bisa membuat peralatan selam mereka rusak. Apakah ini sisa-sisa peradaban maju yang hilang? Ataukah ini teknologi alien yang sengaja diletakkan di sana untuk memantau kita? Coba bayangkan, kalian berada di kedalaman laut yang gelap, lampu senter kalian mulai meredup, dan tiba-tiba kalian melihat cahaya hijau berpendar dari sebuah struktur raksasa yang seharusnya tidak ada di sana. Di saat itulah kalian sadar bahwa semua teori ilmiah tentang gas metana atau ombak raksasa hanyalah cara manusia untuk menenangkan diri agar tidak gila karena ketakutan. Kenyataan yang sebenarnya mungkin jauh lebih mengerikan, bahwa kita bukan penguasa planet ini, dan ada tempat-tempat yang memang tidak diperuntukkan bagi manusia. Klimaks dari semua ini adalah kenyataan bahwa segitiga Bermuda hanyalah salah satu dari sekian banyak vortex setan di bumi. Ada segitiga naga di Jepang, ada juga wilayah di kutub yang punya anomali serupa. Tapi Bermuda tetaplah primadonanya. Karena disinilah sejarah, mitos, dan tragedi bercampur menjadi satu pusaran yang tak terelakkan. Setiap kali sebuah radar berkedip dan menghilang, setiap kali seorang pilot berteriak lewat radio tentang langit yang berubah warna, kita diingatkan bahwa batas antara dunia kita dan sesuatu yang lain itu sangat tipis. Dan di segitiga Bermuda, batas itu robek.